Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, keluarga GPDI LCD Magelang. Kita bertemu kembali dalam Renungan 79. Hari-hari ini kita sedang banyak memberi waktu dalam doa, puasa untuk kepenuhan Roh Kudus. Dan saya percaya firman Allah dan juga Roh Allah sendiri ada menjadi bagian yang menguatkan kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Allah dengan tema berjalan dalam kuasa Roh Allah. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana Yesus sendiri juga mengalami, juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan dalam kehidupannya mengalami kemenangan-kemenangan. Kita akan merenungkan bersama dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama. Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama saya bacakan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya. Ayat pertama ini jelas memberikan kita satu gambaran bahwa Yesus sebagai anak Allah, kehidupannya pun penuh dengan Roh Kudus dan dia dibawa oleh Roh Kudus. Markus pasal yang pertama ayat 12 menuliskan bahwa Roh memimpin dia. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari hal ini? Bahwa sebagai anak Allah, Yesus pun memberi teladan bagi kita bahwa Yesus pun hidupnya dipenuhi Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah, bahkan dia taat untuk dibawa oleh Roh Allah. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari ini ketika kita berdoa, meminta supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Allah, mari kita pun mengizinkan supaya Roh Kudus yang menuntun kita, membimbing kita meminta kepekaan dari Tuhan, supaya ketika Roh Kudus menuntun hidup kita, kita pun dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Nah, kita akan belajar berikutnya apa yang kemudian terjadi ketika Yesus dipimpin, dituntun oleh Roh Allah. Ayat kedua dari Lukas pasal 4 tertulis demikian. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Yesus ternyata yang penuh dengan Roh Allah, dia dibawa oleh Roh Allah ke satu tempat yang tidak mudah. Dan Lukas mencatat bahwa Yesus dibawa ke padang gurun. 40 hari lamanya dia berpuasa dan ada peristiwa dia dicobai oleh iblis. Ya, kata Yunani yang menjelaskan dicobai mempunyai arti diuji. Ya, tentunya Allah punya satu tujuan mengapa membawa Yesus ke padang gurun. Ya, dari peristiwa ini kita dapat belajar ada dua hal. Allah mengizinkan Yesus diuji di padang gurun. Yang pertama, supaya dia menjadi jaminan bagi kita sebagai seorang imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 memberi catatan kepada kita. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus dibawa ke padang gurun untuk kemudian mengalami kelemahan-kelemahan secara manusiawinya. Tapi justru pada saat itulah dia dapat juga kemudian menjadi imam besar bagi kita yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kemudian tujuan yang kedua, kita percaya dalam Ibrani 2 ayat 18 pun dituliskan. Ibrani 2 ayat 18 dicatat di sana. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus dibawa oleh Roh, taat pada pimpinan Roh untuk ada di padang gurun, berpuasa 40 hari supaya dapat merasakan kelemahan kita. Tapi bukan hanya itu, dia dicobai dan kemudian kita dapat belajar dia dicobai dan menang. Supaya apa? Dia pun dapat menolong kita saat kita mengalami pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada saatnya dalam kehidupan kita yang dipenuhi oleh Roh. Kita dibawa dalam pengalaman-pengalaman padang gurun, pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan, yang tidak mudah. Kita mungkin akan diuji, kita mungkin akan menghadapi pencobaan. Tapi yakinlah ketika kita bersama dengan Yesus, Yesus mengerti, dia dapat merasakan kelemahan kita. Dia dapat menolong kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan, sehingga kita dapat menghadapi dan menang dalam pencobaan-pencobaan kita.
Yesus menghadapi pencobaan dalam 3 area yang kita lihat di dalam ayat-ayat berikutnya di dalam Lukas pasal yang keempat. Area yang pertama adalah tubuh. Ketika Yesus sudah berpuasa 40 hari dalam keadaan tubuh yang lemah dan lapar, dan godaan iblis yang pertama adalah Bapak Ibu dapat membacanya di dalam ayat yang ketiga. Jika engkau anak Allah, engkau suruhlah batu ini menjadi roti. Jadi ada satu godaan dari iblis supaya Yesus menyalahgunakan kewenangan yang dia miliki sebagai anak Allah untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menolaknya. Dengan apa? Dengan kekuatan firman Allah. Dan Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Pelajaran apa yang dapat kita dapatkan dari hal ini Bapak Ibu? Sekalipun kita mengalami godaan, mengalami pencobaan, mungkin mengalami kesulitan-kesulitan dalam tubuh jasmani kita. Secara ekonomi, kebutuhan-kebutuhan dasar kita, makanan, minuman. Tapi mari kita belajar, jangan pernah meninggalkan Tuhan ya dari kesulitan-kesulitan yang kita alami. Jangan pernah meragukan pemeliharaan Tuhan meskipun mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan secara tubuh jasmani kita. Tapi cari Tuhan, utamakan Dia dalam kehidupan kita. Kemudian Yesus menghadapi pencobaan juga dalam area jiwa, di mana iblis mengatakan, kamu jatuhkan tubuhmu dari atas hubungan bait Allah, nanti malaikat-malaikat akan menatangmu. Tetapi Yesus kemudian tidak tergoda untuk lakukan itu. Karena firman Yesus tahu Dia dibawa ke dalam dunia ini untuk satu tujuan, mati di kayu salib. Yesus tidak tergoda dengan apa yang ditawarkan iblis ketika Yesus jatuh, kemudian Dia tidak mati. Ya mungkin itu gambaran-gambaran yang dapat kita pelajari. Mungkin akan ada banyak pujian ketika Yesus tidak mati ketika Dia jatuh. Tapi Yesus tidak tergoda oleh popularitas. Dia tidak tergoda oleh hal-hal yang mungkin akan memberikan pujian-pujian kepadanya. Apa yang kita dapat pelajari hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan? Jangan tergoda untuk menganggap diri kita paling pintar, paling mampu. Kemudian kita mengandalkan diri kita sendiri. Secara kejiwaan orang ingin merasa hebat, ingin dipuji. Tetapi kita belajar, jangan kita mencobai Tuhan dengan merasa diri kita yang paling mampu. Dan pada saat yang sama kemudian kita kehilangan kuasa Tuhan. Ya, area ketiga yang dicobai oleh iblis adalah area roh. Iblis memberikan godaan untuk Yesus kemudian memiliki semua kerajaan dunia beserta kemuliaannya asal menyembah kepada iblis. Tapi sekali lagi dengan kekuatan firman Allah dan Roh Kudus, Yesus menolak. Yesus katakan bahwa ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu saja. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat iblis punya pola untuk kemudian membawa kita untuk tidak menyembah kepada Allah dengan memberikan tawaran-tawaran kekayaan, kemuliaan dunia ini. Tapi sekali lagi mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang terus punya satu tekad, yang kita sembah dalam hidup kita, yang kita agungkan dalam hidup kita bukan kekayaan kita, tetapi hanya Allah. Ya, sehingga roh kita dengan roh Tuhan dapat menjadi menyatu untuk dapat menyembah Dia di dalam kebenarannya. Dan karena Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, ya dengan firman Allah, Yesus dapat menang menghadapi pencobaan-pencobaan yang Dia hadapi di padang gurun. Ya, 3 rahasia kemenangan Yesus yang dapat saya catat dari apa yang kita renungkan di Lukas pasal 4 ini adalah 1. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Kita sudah baca di ayat yang pertama tadi. Kekuatan dari Roh Kudus memampukan Yesus melewati masa-masa pergumulannya 40 hari dalam puasa, dalam kelemahan tubuh, bahkan dalam goda-godaan iblis di area tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian Yesus pun penuh dengan firman Allah. Itu sebabnya semua godaan iblis dapat dikalahkan ketika Ia mengucapkan firman Allah. Firman Allah itu adalah pedang roh yang sanggup untuk mengalahkan semua tipu daya iblis. Rahasia yang ketiga adalah Yesus pun melakukan doa dan puasa. Kita sudah melihat bagaimana Yesus berpuasa selama 40 hari. Sama seperti Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini kita juga memberi waktu untuk berdoa dan berpuasa. Mari kita menggunakan kesempatan ini untuk benar-benar diberi kekuatan yang baru, mendapatkan kekuatan yang baru dari Allah sendiri, dari Allah Roh Kudus. Sehingga hidup kita bisa meneladani Yesus, berjalan dalam kuasa roh Allah. Dan Yesus sungguh
dapat mengalami kemenangan-kemenangan meskipun melewati padang gurun, meskipun menghadapi pencobaan-pencobaan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan firman Allah, dengan doa dan puasa, Yesus dapat memperoleh kemenangan. Dalam kelemahan-kelemahan kita hari-hari ini, dalam Bapak Ibu kemudian sedang berpuasa, mungkin dalam keadaan tubuh jasmani yang lemah, kita dapat berkata, Tuhan, tubuh jasmani saya lemah, tapi Engkau kuat, dan tolong saya percaya saat kita lemah, dan kita minta pertolongan dari Tuhan, Roh Kuduslah yang akan menguatkan kita. Dan hasilnya, Yesus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, berjalan dalam roh, meskipun melewati padang gurun, meskipun melewati pencobaan, tapi dia bisa menang. Hasilnya kita baca dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-14 dan 32. Saya akan bacakan. Lukas pasal 4 ayat 14 dan 32. Ayat 14. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ayat 32. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika Yesus berjalan dalam kuasa Roh Allah, ya, melewati padang gurun, melewati pencobaan, dia memperoleh kemenangan. Bahkan hasilnya Yesus dapat keluar dari padang gurun dengan kuasa Roh Allah dan dengan kemenangan. Hidupnya dipenuhi kuasa Allah, perkataannya, pengajarannya dipenuhi kuasa Allah dan dapat menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari-hari ini mungkin ada pengalaman-pengalaman padang gurun, ada hal-hal di mana kita dicobai oleh banyak hal di area tubuh, jiwa, dan roh kita. Tapi mari kita belajar hidup penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman Allah dalam doa dan puasa. Sama seperti Yesus menang dan hidupnya disertai terus. Kita pun percaya bahwa hidup kita pun akan dipenuhi oleh kuasa Allah. Ada mujizat, ada kemuliaan Allah yang kita dapat rasakan saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Demikian renungan firman Allah yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini menjadi satu dorongan buat kita untuk terus hidup, berjalanlah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk teladan dari kehidupan-Mu, bahwa Engkau Allah yang kemudian menjadi manusia, dan di dalam Yesus, Roh Kudus hidup, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menuntun, dan kehidupan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus menjadi teladan dalam kehidupan kami. Hari-hari ini kami berdoa, Tuhan, terus tolong kami untuk hidup berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus, taat, peka kepada tuntunan Roh Kudus, supaya hidup kami pun meskipun mengalami kesulitan, meskipun ada dalam padang gurun, tapi kami memperoleh kemenangan-kemenangan, kekuatan dari Roh Kudus, kemenangan dari firman Allah. Tolong kami Tuhan untuk terus bertahan di dalam doa kami, di dalam penyangkalan diri dalam puasa kami, karena kami percaya ada kekuatan Allah yang menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mau belajar tidak mengandalkan hal-hal yang lain dalam kehidupan kami, kecuali kekuatan dari Engkau sendiri. Biarlah karya Allah, karya Roh Kudus menjadi nyata dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu. Kami berdoa berkati seluruh umat-Mu, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada. Engkau akan menguatkan dengan roh-Mu, dengan firman-Mu, supaya kami dapat menjadi umat-umat Tuhan yang menang bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Segala yang ada di dunia ini bersifat fana. Tapi ada satu pribadi yang sifatnya kekal, yang bisa kita sembah, kita nikmati setiap waktu. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Seperti rusa rindu, mata air jernih,
Menikmati